Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Arif Angon. Ini dia teman pengalaman pribadi saya. Ini swear teman. Jadi saya tuh beli bebek itu cuma satu kali teman. Jadi pada saat saya pertama kali ternak. Setelah itu saya bebeknya itu nggak pernah beli karena saya menetaskan bebek dari sisa bebek yang ada seperti ini teman. Jadi setelah di akhir saya sisakan berapa ekor, saya tetaskan dan maksudnya saya ambil telurnya dan saya tetaskan teman. Jadi, saya itu pertama memilih telur-telurnya, yang jelas telur yang bagus ya kan teman, nggak retak, juga yang sempurna seperti ini. Jadi saya milihnya itu telurnya yang bulat-bulat. Kata orang dulu sih yang bulat-bulat katanya betina dan yang lonjong runcing itu jantan. Tapi belum tentu akurat. Juga saya meneropong, katanya kalau bulatan hitam di tengah-tengah itu betina, kalau ada yang agak ke pinggir-pinggir itu pejantan teman. Jadi kan ini akuratnya belum diketahui, tapi lebih baik kita milih seperti ini daripada kita asal-asalan ya kan. Saya tuh menggunakan mesin tetas otomatis dan ayam kampung. Karena saya mempunyai ayam kampung banyak, jadi lebih baik pakai ayam juga lebih bagus. Untuk suhu ruangannya, saya menggunakan suhu 37,9 derajat Celcius sampai 38,9 derajat Celcius dalam suhu ruangan mesin tetas seperti ini teman. Jadi sebelum telurnya dimasukkan, kita kasih air dan kita hidupkan mesinnya selama 1 hari penuh. Jadi supaya suhunya di dalamnya itu stabil teman. Jadi setelah suhunya stabil, kita baru masukkan telur-telur yang udah kita bersihkan tadi ke dalam mesin tetas seperti ini. Jadi ini masa tetasnya itu 28 hari. Di dalam ayam pun masa tetasnya itu juga 28 hari. Tapi saya lebih suka di ayam-ayam seperti ini teman. Nggak ribet, juga hemat energi, juga hemat tenaga juga ya kan. Kalau di ayam-ayam seperti ini kan kita nggak usah bolak-balik ya kan, ngatur suhu seperti itu. Jadi udah alami ayamnya yang mengatur suhu dan kelembabannya itu sendiri teman. Jadi kita nggak usah ribet, ya mau membalikkan lah, yang mau pendinginan lah. Kalau pakai ayam itu enak teman. Jadi kalau kita beternak bebek usahakan tuh sambil ternak ayam kampung. Jadi ada simbiosis mutualisme. Jadi kalau ayamnya lagi bertelur, alangkah baiknya telur bebeknya kita tetaskan ke ayam-ayam itu sendiri teman. Setelah 28 hari, ini ayamnya udah mulai menetas teman. Oke, kita lihat coba. Yuk kita lihat anakan-anakan ya kan. Itu dia teman, anakannya kan lucu-lucu sekali bukan? Jadi ini kalau pakai ayam itu enak. Jadi kita nggak usah pakai lampu. Jadi kita modal kasih box aja sama indukannya ditaruh. Jadi penghangatnya itu dikerami oleh seperti ini. Jadi supaya lebih hangat kan ayamnya mengerami anak-anakannya seperti ini sendiri. Juga di dalam boxnya. Jadi sama. Kita barengan di boxnya juga menetas selama 28 hari teman. Jadi kalau di dalam box mesin tetas seperti ini udah netas, kita juga harus membuat box untuk tempat naruh anakan-anakan yang udah siap keluar dari mesin. Kalau udah kering, benar-benar kering, kita taruh aja, nggak usah dipakai lampu, nggak masalah. Kalau pakai box harus pakai lampu, wajib. Nah, contohnya kalau udah umur 3 hari seperti ini teman, ayamnya. Jadi dia mengerami anak-anakannya, ya kan? Jadi nggak usah pakai lampu, hemat seperti itu kalau pakai ayam. Ini kalau pakai ayam itu favorit saya seperti ini. Jadi kalau pakai mesin tetas kita harus persiapkan box-box seperti ini dan dikasih lampu karena tidak ada yang mengerami kan, beda sama ayam. Jadi seperti ini kalau pakai mesin tetas seperti itu teman. Jadi ya emang nggak ribet sih, lebih baik pakai ayam ya kan, enak seperti itu. Dan ini contoh untuk yang usianya 1 minggu teman. Ini untuk masa-masa usia 1 minggu ini saya pemberian pakannya tuh dari usia 0 sampai 21 hari itu saya full menggunakan BR Super. Jadi BR Super B11 lah, jadi seperti ini. Katanya tuh yang super tuh yang lebih bagus, jadi lebih cepat pertumbuhannya, jadi kan bebeknya lebih gemuk-gemuk. Juga untuk minumannya saya menggunakan Vitacik untuk minuman yang beli pabrikan seperti itu. Karena pada masa-masa
awal seperti ini kan masa-masa yang paling rawan ya kan, rawan kematian, pokoknya rawan banyak lah seperti itu. Ini makanya itu lagi lahap-lahapnya teman kalau bebek. Masa tetasnya itu tidak sama teman karena setiap ayam itu mengeramnya itu kan beda-beda. Jadi saya setiap ada yang selisih 5 hari, 1 minggu, 2 minggu seperti itu. Jadi saya membuat box-box seperti ini untuk memisahkan bebek-bebek yang masa menetasnya itu berbeda-beda karena kan tidak langsung bareng saya karena menggunakan ayam dan mesin. Ini 3 minggu ini ya juga saya masih menggunakan BR teman. Jadi setelah ini yang 1 bulan, jadi setelah usia 21 hari lebih baru saya pakannya dicampur dengan menggunakan dedak teman. Jadi kalau usia yang 0 sampai 21 itu full BR, terus yang usia 3 minggu lebih ini yang udah mulai menggunakan dedak teman. Ini contohnya seperti ini, dan ini yang usianya 3 minggu teman. Jadi ada kalanya tuh saya di boxnya tuh penuh teman. Jadi boxnya penuh itu saya juga ada yang saya liar, maksudnya saya umbar seperti ini. Jadi indukannya atau ayamnya saya kandangkan dan anaknya di luar. Jadi seperti ini contohnya. Jadi itu akan ayamnya tuh ada di situ di kandang. Ini anaknya yang saya umbar. Ini campuran teman. Ini ada yang selisih menetasnya 1 minggu, ada yang selisih netasnya 5 hari seperti itu. Jadi pertumbuhannya ini beda karena ini netasnya itu beda hari seperti ini teman. Nah contohnya seperti ini teman. Itu kalau malam kan dikerami oleh indukannya karena boxnya itu benar-benar terbatas ya kan. Jadi kalau kita ternak bebek terus kita menetaskan telur sendiri itu lebih hemat sekali teman, juga untung. Jadi kalau nanti banyak yang pejantannya itu dijual aja, kita ambil yang betina-betina aja untuk dia regenerasinya. Dan untuk minumannya saya juga menggunakan herbal. Ini contohnya saya menggunakan jahe, kunyit, dan gula merah. Ini jahenya saya bakar dulu supaya lebih ekstraknya keluar. Setelah itu kan ditumbuk sama jahe sama kunyitnya, dikasih gula merah seperti ini. Terus dimasak teman. Setelah itu kan kita taruh di tempat minum seperti ini, ditambah air dan siap diberikan. Jadi ini herbal juga menyehatkan teman untuk anak-anak bebek DOD seperti ini usia 1 sampai 21 hari supaya lebih kebal ya kan dari virus atau penyakit snot. Lah ini yang usia 1 bulan, ini saya siap pindah kandangkan teman. Jadi udah sesak di box, udah penuh seperti ini, kita pindahkan di yang lebih luas. Lah saya pindahkan di sini, di kandang utamanya maksudnya. Saya kan kandang utamanya di sawah, sama bebek petelurnya. Saya sekat seperti ini, dan ini untuk yang peremajaan tadi. Seperti ini, saya kandang supaya lebih pertumbuhannya lebih maksimal, juga lebih leluasa maksudnya. Kalau di kandang-kandang yang lebih luas kan pertumbuhannya lebih bagus. Untuk pakannya saya menggunakan kepala ikan asin seperti ini yang udah saya rendam selama 1 malam dengan air panas supaya kadar garam cepat larut ya kan, dan hilang kadar garamnya. Karena kalau kadar garam terlalu banyak itu tidak bagus untuk bebeknya itu sendiri teman. Dan ini saya aplikasikan dengan dedak atau bekatul untuk pakan bebek peremajaan tadi usia 1 bulan lebih. Itu saya sudah menggunakan kepala ikan asin seperti ini. Pakan tradisi, maksudnya pakan alternatif, hemat, juga kaya protein, cepat tumbuh gemuk teman. Jadi mempercepat pertumbuhan bebeknya itu sendiri teman. Bebeknya itu lap sekali teman kalau kita kasih kepala ikan asin, karena kan ini amis, juga dia suka kan bebeknya kalau hal-hal yang berbau amis seperti itu. Jadi lebih besar juga lebih gemuk teman. Yang jelas itu lebih murah lah. Kalau di sini kan kepala ikan asin per kilonya 2.500. Di pasar tradisional tuh banyak sekali. Jadi ini udah usia 4 bulan teman. Jadi regenerasinya itu dari awal sampai akhir itu saya seperti ini teman. Ini usia udah 4 bulan. Dan selanjutnya setelah usia 5,5 bulan saya umbarkan di kandang seperti ini, dan pakannya udah mulai ditambah dengan konsentrat telur.
Sudah telur usia 5,5 bulan itu bebek udah mulai belajar bertelur, teman. Pada saat usia seperti itu. Sehingga kita harus menggunakan konsentrat petelur itu sendiri. Dan bebeknya kan udah mulai bertelur. Dan seperti ini terus, teman. Jadi kalau kita udah mau akhir, kita jual yang akhir dan kita tetaskan yang baru lagi. Jadi perputarannya itu terus, teman. Jadi tidak ada putusnya. Jadi non-stop. Jadi ternak saya seperti ini, teman. Oke, teman, inilah pengalaman saya tentang ternak bebek. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses peternak bebek Indonesia.